Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Hari ini kita akan belajar di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan di ayatnya yang ke-33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, yaitu Nabi Elisa ya. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Ada banyak kali perjalanan hidup kita, Tuhan menolong kita. Ada banyak kali dalam setiap tantangan yang kita alami, Tuhan meluputkan kita. Begitu juga dengan apa yang Raja Yoram sedang hadapi. Kalau kita baca dalam pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8, berapa kali Raja Yoram ya, itu mengalami pertolongan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-10, bagian yang kedua, 10b. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Ya, jadi ada begitu banyak kali dalam setiap perjalanan kehidupan Raja Yoram. Dia sudah mau dihadang di jalan, dia sudah mau dibunuh oleh musuh. Tetapi Elisa memperingatkan, Raja Yoram taat. Dan apa yang terjadi? Raja Yoram mengalami keselamatan. Ini yang selalu ya Raja Yoram alami dalam hidupnya. Sehingga ia memiliki sebuah sikap, yaitu dia berharap pada Tuhan. Ya, dia selalu berkata dalam setiap apapun langkah hidupnya, aku mau dengar suara Tuhan, aku mau minta petunjuk Tuhan. Dia memiliki harap. Kalau saya boleh katakan, tema firman Tuhan hari ini adalah H2C. Apa itu? Harap-harap cemas. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Kita sedang menanti, kita sedang berharap untuk sesuatu pertolongan. Tetapi dalam setiap harapan-harapan kita ada sebuah kecemasan. Dan kecemasan ini membuat kita tidak lagi mau berharap. Ayat 33 jelas berkata, untuk apa aku berharap lagi pada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya hanya mau memberitakan sebuah firman Tuhan lewat sebuah kesaksian. Ada seorang ayah, dia mengalami masalah di dalam pernikahannya. Apa itu? Ketika mereka telah dikaruniai seorang anak, dan ketika di USG anaknya itu adalah seorang putra, maka ketika tiba waktunya untuk bersalin, datanglah dokter tiba-tiba kepada ayah dari anak ini, Pak, tolong tanda tangan secari kertas. Bapaknya khawatir. Si bapak ini berkata, ada apa dong? Tolong Bapak baca sendiri. Dan apa yang terjadi di dalam kertas itu dikatakan, ibu, istri dari Bapak, ibu dari anak ini dan anak ini dalam keadaan kritis kedua-duanya. Yang mana yang mau diselamatkan? Berat sekali Bapak Ibu Saudara. Si ayah ini berkata kepada dokter, Dok, saya tidak tahu jawabannya saat ini, tapi izinkan saya berdoa beberapa menit. Dokter bilang, oke Pak, kami segera tunggu jawaban dari Bapak untuk segera tanda tangan surat pernyataan. Dan apa yang terjadi ketika Bapak ini telah berdoa pada Tuhan, maka ia menuliskan di surat pernyataan itu dan tanda tangannya dia bubuhkan. Dia berkata seperti ini, aku tidak memilih istriku yang diselamatkan, aku tidak memilih anakku yang diselamatkan, aku memilih dua-duanya harus diselamatkan karena aku telah melihat sebuah harapan. Wah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia tanda tangan itu, dokter hanya bingung dengan apa yang harus dilakukan, tetapi dokter berkata, iya Pak, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan keduanya. Dan apa yang terjadi, anak itu ditarik ya, karena ibunya sudah mulai kehabisan darah, ibunya sudah mulai ya istilahnya ya kondisinya ya tingkat kehidupannya itu sudah hampir nol Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dokter dengan segera menarik anak itu dengan paksa. Ketika ditarik dengan sebuah alat, apa yang terjadi? Mata kanan anak itu pecah, darah menetes. Mereka pun menarik lagi, hampir saja putus leher dari anak itu, tetapi mereka terus menarik lagi. Dan apa yang terjadi ketika mereka telah berhasil mengeluarkan anak itu?
Waduh, itu badannya sudah tak karuan bentuknya Bapak Ibu Saudara. Mereka siapkan kantong mayat. Mereka mau taruh mayat anak itu di kantong mayat itu. Tapi apa yang terjadi? Suster bidan yang memegang ya bayi itu tiba-tiba kaget. Dia merasa denyut jantung itu masih berdetak di dalam tubuh anak ini. Wah, semua orang kaget. Dokter pun akhirnya mengambil inkubator dan anak ini dipertahankan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika anak ini bertumbuh, ketika sebayanya sudah bisa berjalan, bahkan ketika umur-umur sudah mulai bisa berlari, sebayanya sudah bisa berlari, anak ini baru belajar merangkak seperti anjing. Ia memiliki bentuk badan yang aneh, ya, bahu kanan itu lebih naik dan mata sebelah kanan itu tidak bisa melihat, hampir buta, ya. Ya, sedikit hanya bisa melihat dan dia agak sedikit lebih ke kanan matanya. Pokoknya bagaikan layaknya seorang monster. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bapak dan mamanya tetap berkata, untukmu nak masih ada harapan, kami telah melihat harapan. Dokter memprediksikan anak ini hanya bisa bertahan sampai umur 14 tahun. Otaknya itu kayak mengecil. Tapi apa yang terjadi? Harapan memberikan segala yang terbaik. Orang tuanya tetap berharap sama Tuhan. Dan anak ini bisa lulus sarjana dan dia menjadi penginjil di Indonesia, yaitu di Papua Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa cari bukunya, judulnya yaitu Yang Lemah di Tanah Moni. Dan bapak ini namanya adalah William Akats, ya, seorang yang Tuhan pakai dengan kelemahan. Dan dia berkata moto hidupnya adalah justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang harapan, saya menyadari hari-hari ini ada begitu banyak pergumulan dalam setiap hidup kita. Terkadang kita mulai sampai pada titik di mana kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak punya lagi harapan. Tetapi saya mau berkata bagi Bapak Ibu Saudara, mari kuatkan langkahmu, majulah selangkah lagi. Majulah selangkah lagi. Dan engkau akan lihat tangan Tuhan itu terbuka. Ia siap memelukmu, ia siap memulihkanmu, ia siap untuk mengangkatmu. Masih ada harapan bagi orang yang percaya. Kitab Yeremia, ya, Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal 3 berkata, tetapi inilah yang harus kuperhatikan dan aku akan kembali berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan kita. Tetapi mari kuatkan langkahmu, ambil selangkah lagi, pegang tangan Tuhan. Tangan yang berlubang paku, tangan yang telah membuktikan cinta kasih-Nya, tangan yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu memegang kita. Saat kita merasa sendiri saat ini, percayalah, engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan sedang menggendong hidupmu. Haleluya, demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Saya rindu kita sama-sama nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari
saat ini. Dialah harapan dalam setiap hidup kita. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, amin, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom, selamat pagi. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, God with us. Ia selalu ada untuk kita. Sampai jumpa di